Ya, selamat pagi. Hari ini topik kita masih tentang turunan, ya. Tapi kali ini tentang aturan rantai. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi dan sifat-sifat turunan. Bagaimana kita mencari turunan fungsi termasuk ketika fungsinya adalah penjumlahan dari 2 atau lebih fungsi, gitu ya, lalu perkalian dan pembagian. Nah, masih ada satu operasi lagi dalam fungsi yang perlu kita pelajari caranya untuk mencari turunannya, yaitu operasi komposisi. Jadi, dua buah fungsi bisa dikomposisikan seperti yang sudah Anda ketahui, dan bagaimana sekarang kita mencari turunannya. Aturan rantai ini dipakai untuk mencari turunan dari fungsi komposisi tadi. Jadi, kalau saya punya Y sama dengan komposisi dari F dan G, gitu ya, maka cara mencari turunannya adalah, jadi gini, kalau saya tulis dulu ya, kalau Y itu adalah fungsi dari fungsi komposisi dari F dan G, gitu, maka kan artinya secara definisi dari fungsi komposisi saya bisa tuliskan Y itu sama dengan ini. Jadi Y itu kan sama dengan F dari G yang G-nya bergantung pada X. Nah, gini. Jadi, kalau Anda perhatikan, fungsi ini tuh variabelnya kan berantai gitu ya. Jadi, F bergantung pada G, sementara G bergantung pada X. Jadi, kalau saya mau mencari dy dx, itu kan berarti saya mencari perubahan y terhadap perubahan x. Padahal x itu ada di dalam sendiri. Jadi kalau x ini berubah, maka yang terkena akibat perubahan langsung dari x ini adalah g. Jadi yang saya tahu, yang saya bisa hitung dulu itu adalah ini, dg dx. Perubahannya g karena x. Nah, kemudian karena g berubah, maka f yang dalam hal ini bergantung pada g juga pasti akan ikut berubah. Nah, ini jadi ada dg dx, ini perubahannya g karena x, dan ada df dg. Df dg adalah perubahannya f karena g. Itu semua yang mempengaruhi dy dx. Perubahannya y karena perubahan x. Nah, jadi kenapa dia dibilang aturan rantai? Ya, karena seperti ini gitu. Anda perhatikan, ini ada df dg harus saya kalikan sama dg dx gitu kan. Jadi semacam rantai gitu. Kalau nanti komposisinya lebih dari 2 fungsinya, ya maka rantainya akan menjadi lebih panjang lagi. Saya contohkan ya, saya punya 3 contoh di sini. Yang 2 pertama itu agak mirip gitu ya, maka saya bandingkan gitu ya. Saya tulis bersandingan gini. Yang pertama ini, saya punya fungsi y sama dengan sin x pangkat 3. Gitu ya. Fungsi ini kalau saya perhatikan, kalau saya mau tulis dia sebagai y itu adalah komposisi dari f sama g gitu. Nah, apa f-nya? Coba kalau seperti ini, saya tulis dulu supaya jelas ya. Itu kan saya boleh tulis dia itu gini, sin dari gitu ya, x pangkat 3. Jadi kalau komposisi itu seperti ini tadi kan gini ya, f dari gx gitu. Nah, berarti Anda cari nih fungsi yang luar, yang f, yang luar ini, fungsi ini yang luarnya kan sinus. Jadi ini tuh sebetulnya fungsi sin dari x pangkat 3. Jadi gx-nya x pangkat 3, lalu fx-nya adalah sin x. Nah, jadi kalau saya harus cari turunannya, di fungsi ini tuh bisa saya tulis gini kan, ini tuh adalah sin dari g gitu, dimana g-nya adalah x pangkat 3. Nah, sehingga kalau saya ditanya
dy dx, tadi kan ditanya turunannya, dy dx itu berarti saya harus cari dulu dy dg, gitu ya. Lalu nanti saya kalikan sama dg dx. Y-nya sin. Sebelumnya saya sudah tunjukkan rumus-rumus turunan gitu ya. Turunannya sin kan cos. Kalau sin G turunannya berarti cos G gitu ya. Terus saya kalikan sama turunannya G terhadap X. G itu X pangkat 3. Turunannya berarti 3X kuadrat. Nah, jadi kalau saya kembalikan G-nya ke X pangkat 3 supaya balik ke soal tadi, saya punya dy dx itu adalah 3x kuadrat kali cos x pangkat 3. Nah, sekarang bandingkan sama yang ini. Yang ini itu y-nya sama dengan, saya nulisnya gini, kalau saya tulis begini kan sama aja, sin x pangkat 3. Nah, ini tuh berarti kalau mau saya tulis seperti sebelumnya ini itu ada fungsi G pangkat 3. Yang G-nya apa? G-nya adalah sin X. Sehingga kalau saya harus mencari turunannya Y terhadap X dengan rumus yang sama seperti tadi, berarti saya cari dulu turunannya Y terhadap G, lalu saya kalikan dengan turunannya G terhadap X. Nah, kali ini turunannya Y terhadap G, karena Y-nya tuh G pangkat 3, turunannya jadinya 3G kuadrat. Saya kalikan sama G-nya sin X, turunannya G terhadap X adalah cos X tadi ya. Nah, sehingga ini tinggal saya kembalikan G-nya itu sin, berarti ini tadi gini, 3 sin X kuadrat kali cos X. Atau kalau saya mau tulis dengan cara yang sama seperti soalnya ini tadi, maka ini adalah 3 sin kuadrat X kali cos X. Nah, gitu ya. Semoga dengan dua contoh ini menjadi jelas bagaimana menerapkan aturan rantai ya. Nah, satu contoh lagi, kalau yang ini sebetulnya saya boleh melihat dia sebagai fungsi ini, boleh saya tulis begini kan, Y sama dengan 2X plus 1 pangkat min 2. Tuh, jadi kalau saya pakai seperti tadi, ini itu adalah G pangkat min 2 yang G-nya adalah 2X plus 1. Ya, sehingga sekarang kalau saya mau langsung boleh nggak? Boleh. dy dx-nya adalah gitu ya, min 2 G-nya apa ya? G-nya langsung ya 2X plus 1 pangkat min 3 karena min 2 dikurang 1. Lalu saya kalikan sama turunannya G terhadap X, yaitu 2. Ya, sekarang kalau saya mau sederhanakan penulisannya, ini jadi min 4 per 2X plus 1 pangkat 3. Ya, begitu kita menerapkan aturan rantai. Ini soal-soal latihannya, silahkan dicoba dan selamat belajar.